Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah orang yang bertato itu tidak diterima sholatnya? Ada orang pakai tato, apa tulisan tatonya? Orang yang bertato tidak diterima sholatnya. Tato adalah kahal. Kahal adalah celah yang dimasukkan ke dalam kulit dengan cara dilobangi, dimasukkan kahal. Itu tato zaman jadul. Tato zaman sekarang tato listrik, tato macam-macam jadi mantap. Waktu masih muda tegak, gambar tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, mengkurut, cacing pita. Sebelah kanan gambar burung gagak yang sedang ingin terbang menangkap serigala. Tiba-tiba karena sudah tua, kurus, keriput, gambar burung puyuh. Dulu preman tengik, sekarang tobat. Nah, apakah setelah tobat dia perlu menyetrika tatonya? Tobat, sekarang ada cacing pita, mau disetrika lurus. Maka saudara-saudaraku yang sudah bertato tidak perlu menyetrika tatonya, wuduknya sah, air wuduknya masuk, sudah dikaji oleh para ulama, tidak perlu membuang tatonya. Hanya saja kalian yang dulu mantan-mantan petato perlu membuat komunitas tato tobat, KTT. Disangka orang konferensi tingkat tinggi. Ternyata komunitas tato tobat. Yang nggak punya tato nggak boleh masuk. Ada yang tatonya seperti Yakuza, ada bertato semua, ada sebelah mukanya tato semua isi. Tiba-tiba ada satu pesertanya nggak punya tato. Loh, sampean nggak ada tato kok bisa ikut? Ternyata tatonya cuma satu tai lalat. Dulu pengen jadi Rano Karno, nggak jadi. Dulu sama-sama dulu kan ada anak-anak muda ingin jadi Rano Karno, disuntik, ambil jarum, tusuk, kasih spidol. Ustaz kok tahu? Saya dulu nyoba juga. Nggak jadi. Nah, bagi yang belum punya tato jangan buat tato. 5. La'anallahul wasimat, Allah melaknat yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, yang mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis. Ini jangan dicabut. Ini mau nikah, wah, cabut. Enggak mempan cabut, dicukur. Wah, hilang. Tukang buat tato, minta buatkan tato, mencabut bulu mata, alis mata. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Gigi sudah bagus diotak-atik, kecuali giginya memang enggak wajar. Setiap melihat dia senyum pingsan 3 orang. Hai, gitu, pingsan. Itu boleh pakai kawat. Dulu seingat saja kawat itu kan untuk pagar. Sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin ungu, hari Selasa merah, hari Rabu pink. Setiap ketemu, itu nggak boleh, mubazir, sakit. Pokoknya merubah yang nggak wajar jadi wajar, boleh. Merubah yang nggak normal jadi normal, boleh. Tapi yang sudah normal jadi abnormal, nggak boleh. Nah, oleh sebab itu yang bertato, kalau ada imam kita bertato, nggak usah dipermasalahkan. Nanti selesai sholat, ini sholat kita sah nggak ya? Nampaknya nggak. Pokoknya baik-baik semua. Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur. Di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812
768 9119 0812 768 9119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana. Jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah, di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam, datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak, diruqyah sama Ustadz Zafrullah, punya anak. Pas ditanya kenapa, rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur, dihalanginya sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan usir. Kata Ustadz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat. Ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustadz, jadi ada jin tuh bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Nah, itu. Ustadz, udah di ruqyah 2-3 kali tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah. Laki saya ini pemarah, Ustadz. Sudah di ruqyah 5 kali tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Memang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah dia. Sikit-sikit salah dia. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustaz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol. Kita bacakan Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma. Tak mau dia keluar, malah ketawa jin. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekom dari MUI. Pak Ketua MUI kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya. Ini pulang-pulang berbadan 2. Jangan. Terobah sama selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat. Apa lagunya? Ini lagu ya. Buat satu lagu adat. Lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek. Pak Polsek, oke, setuju. Jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ. Nanti mereka sudah mabuk, baru datang saya. Assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi, anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram. Tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang 3, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abdul Somad ngaji, Ustadz ngaji. Datang, duduk, diam, dengar. Ada snack, makan.
Nggak ada, istighfar. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam. Dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana, dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur. Mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat, nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mengkhidbah seorang wanita yang baru dijanjikan akan dikhidbah oleh lelaki lain dibolehkan? Wah, serius nih. Apakah mengkhidbah? Ya, mengkhidbah maksudnya meminang seorang wanita. Alhamdulillah kau masih meminang seorang wanita. Sampai laki-laki LGBT itu baru dijanjikan akan dikhidbah. Oh, rapopo. La yahillu lil muslimin ayaqtiba fawqa khidbati akhi. Tidak boleh meminang yang sudah dipinang. Itu enggak boleh. Pak Haji, ya, anak bapak sudah dipinang si Anu ya? Iya. Berapa dia bayar kemarin? 20 juta. Saya bayar 25, Pak. Bermusuhan, nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar baru janji, belum ada deal, nggak apa-apa dipinang. Tapi niatnya jangan menyalip. Valentino Rossi itu. Dan laki-laki lain tersebut sakit hati, apakah kita berdosa karena menyakitinya?
Bagusnya kau tanya dia dulu. Kemarin kau pinang dia itu deal apa tidak? Jadi apa enggak? Ditanyanya, wah ini piro sampean? Galah patah boleh disampung, kaca pecah boleh diretak, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kalau sudah sakit hati, na'udzubillah, setan pun datang berbisik-bisik, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, santet, berakhir pada sihir. Maka jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ustaz, saya termasuk akhwat yang selalu was-was. Setiap wudhu saya merasa selalu keluar angin. Kalau kamu sedang sholat, tiba-tiba ada yang membisikkan keluar angin, keluar angin, keluar angin, keluar angin, keluar angin, maka jangan batalkan sholatmu. Tidak ada dua. Kalau ada dua baru kau batalkan sholatmu. Yang pertama, tasma'a sautan, kau dengar suara. Yang kedua, tajidu rihan, kau cium bau. Kalau kau dengar suara, kau cium bau, baru kau batalkan. Tapi selama tak ada suara, tak ada bau, maka tak batal. Karena ada tak bersuara, baunya luar biasa. Iya. Tidak ada suara ataupun bau, udah. Tak ada suara, tak ada bau, apa kau ragu? Tapi itu terasa sangat jelas. Itu namanya angin perut. Itu angin perut di dalam. Yang di dalam itu tidak najis. Kalaulah yang di dalam itu disebut najis, maka tidak ada sholat kita yang sah. Yang namanya najis itu keluar dari sabila ini, dari dua jalur. Kalau keluar angin namanya hadas. Kalau berbunyi dari dalam, itu tidak batal. Yang dimaksud suara di situ adalah suara angin keluar. Awak niyo nanyo pak, kau basuh awak lo. Nek nang Jogja ya puasa Jogja. Ampoko sapa nanyo lah lamo di Jogja, tapi dah dek lamo. Caranya kita menghadapi orang munafik, liberal dan sekuler. Gimana menghadapinya Pak Ustaz? Tak usah dihadapi. Pak dihadapi. Dia memang sengaja nyari panggung, nyari musuh. Saya berapa kali disindir-sindirnya, saya cuekin aja dia. Lama-lama malu sendiri deh. Kalau mau kita jawab, menjelaskan. Ada masalah tantang-tantang. Dia memang sengaja update status supaya ratingnya tinggi. Bahkan ada sebagiannya dengan rating tinggi, dia sedang iklan gratis, rupanya mau jadi caleg. Banyak faktor. Sebelum dia caci maki saya, tak ada like-nya. Saya tengok like-nya 20. Pas dia caci maki saya, banyak, jadi 100. Alhamdulillah, saya sudah sodakoh sama dia. Bagaimana cara membuat orang tua kita berhijrah? Soalnya ayah saya terlihat jarang sholat, ibu kakak perempuan saya sholat tapi belum menutup aurat. Masya Allah, berat cobaanmu anakku, berat cobaanmu adikku. Ayahmu belum sholat, ibumu juga. Sulitkah bagi Allah membuat ayah ibumu sholat? Mudah. Lalu kenapa dibuatnya begitu? Supaya engkau mendapatkan, merasakan seperti rasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya engkau merasakan rasa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim ketika mengajak ayahnya Azar. Oleh sebab itu kau mesti sabar, kau mesti berdoa. Jangan mentang-mentang kau sudah ngaji, pulang dari sini panggil papa, mama, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafir, neraka jahanamlah tempatnya. Kan begitu caranya. Kan gitu. Kira-kira papa ini ngomongnya Pak Lek ono, Pak Lek, Bu Lek, Mbah, Simbah, Mbah Kangkung. Tanya dia, bisa nasihati dia enggak? Kira-kira bapakmu yang didengarnya omongan siapa? Omongan Pak Lek aja, Pak Lek, Pak Lek. Nek aku sing ngomong, ki bapak ora iso. Pak Lek yang ngomong sama dia ya. Masalahnya apa, Nduk? Masalahnya supaya sholat. Wah, aku ora sholat kok. Carilah orang yang kira-kira omongannya didengar. Jangan lupa doa silahul mukmin, doa tiap malam doa.
Doa, baca Yasin, minta, ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin, tawassul dengan surat Yasin, ya Allah berkat surat Yasin, bukakanlah pintu hati bapakku. Kita doakan semua. Ala hazihin niyah, Al-Fatihah. Ustaz, saya seorang penulis novel. Kelihatan dari tulisannya. Bagaimana hukum menulis novel tentang Islam, sirah Nabi? Apakah itu ada unsur kebohongan? Tidak. Itu baik. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Ada kitab judulnya Al-Hamqa wal Muqaffalin, cerita orang-orang dungu tapi ada i'tibar di dalamnya. Baik sekali. Cerita-cerita semi fiksi tapi tak ada dusta, tak ada bohong di dalamnya. Baik. Kadang ada orang diceramahi enggak masuk. Enggak bisa dia dengan ceramah. Tapi kalau baca novel wajib. Apa yang kau baca? Ayat-ayat cinta. Apa ketika cinta bertasbih? Apa ya di bawah mihrab cinta? Itu apa lagi? Ketika cinta bertalbiyah. Rupanya ketemunya pas musim haji. Mantap. Banyak orang tak kenal dengan Said Nursi, tapi setelah ditulis oleh Ustaz Habibur Rahman Al-Shirazi menjadi menarik. Banyak orang tak kenal Mbah Hashim, tapi setelah ditulis oleh Ustaz Agu Irawan menjadi menarik. Maka menulislah, kalian yang muda-muda, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Wah, menulislah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah banyak menulis. Apa? Status. Saya mahasiswa semester 12. Kelihatan dari tulisannya. Penuh dengan keputusasaan. Apakah saya berdosa kuliah terlalu lama? Mohon doanya Ustaz agar saya segera diwisuda. Nulis skripsi dulu. Kita wisuda langsung. Dosennya orang Indonesia, belajar di Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, bisa 12 semester. Jadi, tapi kalau dibandingkan dengan pecandu narkoba, kok masih alhamdulillah. Hidup ini tergantung kita membandingkan dengan apa, betul? Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang Australia, oh kita hitam. Tapi kalau dibandingkan dengan orang Afrika, kita lebih putih. Nah, jadi gitu juga. Supaya untuk pelipur lara, bandingkanlah dengan pecandu narkoba, pezina. Kau tak ada apa-apanya. Masih baik. Kau masih baik, coba cepat wisuda. Kami ramai-ramai mendoakan, insyaallah. Dan kasihan betul orang tua itu di rumah. Apa bedanya musibah dengan cobaan yang datang dari Allah? Terima kasih Pak Ustaz. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala sawg wala saqabin wala syaukin yashtakuha. Sakit, demam, gundah gulana, susah hati, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Misalnya kita demam. Dari mana kita tahu bahwa itu ujian atau untuk menghapuskan dosa? Enggak tahu kita. Yang penting kita husnuzan kepada Allah. Sakit kita, na'udzubillah, sakit berat, sakit yang ringan, pano, kuda, kudis, karat, kurak. Yang agak berat, jantung koroner, diabetes meletus. Dari mana kita tahu bahwa tiga penyakit itu tiga? Yang pertama, Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, Allah ingin memberikan balasan bi ghairi hisab. Kita nggak tahu antara yang tiga, maka kita husnuzon kepada Allah. Makanya kalau kita jenguk orang sakit, sabar ya Nduk, sabar ya Mas, iki Allah Ta'ala insya Allah ngijabahi doa sampean. Amin. Nah, jadi kita harus kasih, jangan jenguk orang sakit lihat gimana menurut pendapat ente, ini nampaknya 2 Jumat selesai ini. Jangan gitu. Beri dia harapan. Kata dokter saya sudah diponis Pak Ustaz, katanya umur saya nggak lama lagi. Berapa kata dia? Kata dia sebulan. Lebih cepat dari itu malah. Jangan. Kata dokter saya sebulan ini mati Pak Ustaz. Apa? Sebulan kata dia. Ya, dia lebih dulu mati. Tidak ada tanda-tanda sakit pada dirimu. Saya sehat Pak Ustaz. Sehat. 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 Keluar dari situ mati dia. Tapi kita sudah menyenangkan hati orang lain. Perbuatan yang baik apa dia? Walaupun kecil. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Menyenangkan hati orang beriman. Senangkan hati dia. Saya ketemu sama orang, Ustaz sakit ya? Ustaz sakit ya? 3 kali dia tanya, Ustaz sakit ya? Saya bilang, apa payahnya ente bilang Ustaz sehat? Kenapa ente tak bilang Ustaz sehat kan? Sama juga anaknya sehat.
Kenapa kita tak senangkan hati orang? Kenapa kita tak bahagiakan orang? Sudahlah ngasih duit tak bisa, mending tidak menyenangkan hati dengan hati ucapan orang. Bagaimana menyelesaikan masalah yang berat untuk perempuan yang sedang hamil? Lahirkan. Hamil gitu berat, keluar ringan itu. Tahu ibu. Dia sakit kronis, lalu dia hamil. Dia sakit kronis, lalu dia hamil. Sakit bisa belum hamil? Prioritas yang mana? Menyelamatkan ibunya atau menggugurkan bayinya? Berkumpullah ustadz sama dokter berdua. Ini namanya ijtihad jama'i, kolektif, nggak bisa sendirian. Kalau saya ditanya nggak bisa, karena saya tidak tahu kadarnya. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampai yang pilih mana? Aku pilih mati aja. Nah. Jangan pilih babi. Ambil tuh babi, colek-colek pakai kecap. Nggak boleh pilih mati. Makan babi sementara pisang datang. Kalau datang kawan bawa pisang, bro ada pisang, ayo makan. Enggak, enak babi. Oh, jangan. Nah, begitu juga dengan ini. Ibunya mati atau anaknya. Mudarat yang tertinggi adalah ibunya, karena ibu ada suami, ada anak-anak. Sedangkan ini tidak. Maka di beberapa kasus dibolehkan ijhad. Ijhad itu menggugurkan kandungan. Tapi dua, ustadz dengan dokter. Karena ustadz nggak ngerti kandungan, dokter nggak ngerti hukum, maka kolektif dia. Bagaimana hukumnya pejabat yang selalu menang sendiri dan selalu menyalahkan anak buahnya? Ini bukan pertanyaan, ini balas dendam. Ini sakit hati dia. Kemana caranya biar supaya Ustaz Somad menghantam pemimpin dunia? Buat lu pertanyaan. Itu pula masalahnya. Dia bertanya sama Ustaz yang paham pula kan. Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi, namanya Heraklius, Herkal. Apa kata Nabi? Aslim taslam. Kalau kau masuk Islam, kau selamat. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Kalau engkau baik, rakyatmu semuanya selamat dan kau dapat 2 pahala. Itulah enaknya jadi pemimpin. Karena kalau dia baik, rakyatnya baik, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau kau tidak baik, falaka dzambul arisiyin, semua dosa anak-anak buahmu kau ikut menanggungnya. Oleh sebab itu maka yang paling pertama dapat naungan di akhirat nanti, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan Allah. Saat itu naungan tak ada panas terik, tak ada atap. Di antara yang dapat naungan yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan ulama, yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi negara kita negara demokrasi. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang zalim, yang menyalahkan orang, kita bisa lapor ke atas. Ada laporan bapak-bapak pegawai kepala dinas, lapor ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ada laporan ke atas, ada atasan, ada BPK, ada Inspektorat Jenderal, ada macam. Bapak-bapak polisi, tentara, lapor ke Propam, ada atasan yang bisa kita laporkan. Kalau takut, kirim surat kaleng. Jangan fitnah. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang bawa berita palsu, fatabayyanu, klarifikasi. Nah, salah tak selesai dengan ditulis di wall Facebook, tapi harus diselesaikan. Wa amruhum syura bainahum, diselesaikan dengan musyawarah. Seorang laki-laki pakai emas dalam solatnya, apakah solatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi, baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudu kita tak batal, solat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa solat, Allahu Akbar, solat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir pengajian.
Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustadz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud. Asli. Mereknya Casio orang. Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Saya selalu ketiduran tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, lempang. Sampai bangun subuh. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mra'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk salat subuh. Bangun mama bangun. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu tu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngacau teh. Walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Lah, aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa.
Rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Dah, omat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5. Pas naik ke atas, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Mesti naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai khilafah? Khilafah itu politik Islam. Ada namanya fikih Islam. Di dalamnya ada namanya ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada namanya muamalah, gadai-menggadai, pinjam-meminjam, hutang piutang. Ada namanya satu lagi, yaitu nikah, tolak, rujuk, li'an, khuluk, zihar. Ada namanya fikih siasah. Istilahnya macam-macam. Ada namanya siasah, ada namanya khilafah, ada namanya imamah, ada namanya siasah syariah. Intinya Islam punya politik. Jadi Islam itu bukan sekedar akhlak. Bila ditempeleng pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Bila ditarik bajumu, berikanlah mantelmu. Tarik yang kainmu, telanjang bulatlah kau. Nah, jadi Islam itu ada politiknya. Bagaimana cara mengangkat pemimpin. Nah, itu namanya khilafah. Bagaimana hukum bekerja di bank konvensional? Sudah berusaha mencari pekerjaan lain tapi belum dapat. Sementara belum dapat, kau di situ aja dulu. Agak sebulan 2 bulan nih. Mudah-mudahan dapat kerjaan nanti insya Allah. Amin. Nah, minta doa, berusaha. Jangan terus di situ. Saya tidak ingin tahun depan saya datang kemari udah keluar. Belum Pak Ustaz, belum dapat. Belum keluar, belum Pak Ustaz. Setelah keluar, alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa? Pensiun. Bagaimana cara kita menyikapi sesuatu ketika kita ingin menjalankan salah satu sunnah seperti memakai cadar? Pada saat itu ngaji gabung sama yang boleh nggak pakai cadar. Hukum cadar yang diambil oleh jamaah tersebut, hukum memakai cadar yaitu mubah, boleh. Sebaiknya tidak memakai cadar seperti itu. Sedangkan kita nyaman dengan pakai cadar, pakai aja cadar. Saya termasuk yang berpendapat ikut ulama mengatakan cadar itu hukumnya mubah, boleh. Sedangkan ulama Saudi Arabia Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan cadar wajib, Syekh bin Bas mengatakan wajib, tapi Syekh Albani mengatakan tidak wajib. Jadi ikhtilaf mereka. Saya termasuk mengatakan tidak wajib, tapi yang gadis-gadis pakai cadar bagus, apalagi yang cantik. Sampai-sampai kalau dia nggak pakai cadar jalan habis supir-supir angkot tabrakan. Nauzubillah. Oleh sebab itu kalau dia pakai cadar ya nggak apa-apa, jangan ngejek. Nah ninja nih, jangan.
Dia sedang menghormati saudaranya. Kalau ada perempuan bercadar, itu dia bukan menjaga dirinya, dia sedang menjaga diri orang lain supaya jangan buat dosa. Kalau ada mahasiswi bercadar, dia bukan menjaga diri dia menjaga teman-temannya supaya jangan resek ke dia. Dia juga menjaga dosennya supaya khusyuk ngajar, jangan liatin wajah dia aja. Ustaz, kau tahu saya kan dosen. Kenapa dalam Islam ada terbagi beberapa mazhab? Dia bilang cuman Islam yang ada mazhab. HKBP, Pantekosta, Metodis, Ortodok, Katolik, Protestan. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Banyak lagi. Nanti saya sebutkan mazhabnya semua ragu. Jangan-jangan Ustaz ahli mazhab situ juga. Kenapa terbagi beberapa mazhab? Padahal nabinya, kitab sucinya kan sama. Siapa yang menunjukkan imam mazhab itu? Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Saya nggak ngerti penyakit apa. Penyakit liver. Maka saya tanya orang yang ngerti. Kebetulan nama bapak ini Syafi'i, Pak Syafi'i. Ya, ini fi qulubihim maradun ini artinya apa? Artinya dalam hati mereka ada ragu tentang Allah. Oh, saat itu saya sedang bermazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz nanya ke Syafi'i? Karena Syafi'i yang terkenal paham Quran. Kalau motornya rusak, bawanya ke bengkel AC atau ke bengkel motor? Motor, karena dia yang terkenal bengkel motor. Regar dinamo. Pergi ke bengkel sana. Karena memang dia ahlinya. Ketika rusak AC rumah, pergi ke tukang AC. Ketika rusak AC ke tukang AC, rusak motor ke tukang motor. Kenapa ketika nggak paham agama, pahami sendiri? Kenapa nggak tanya pada ulama? Kenapa cuma 4? Siapa bilang ulama 4? Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Banyak ulama mazhab. Kenapa bilang cuma 4? Kebetulan 4 itu yang masyhur. Kenapa kita mesti ikut ulama? Fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu. Saya mau beli laptop, saya nggak tahu tentang laptop, saya nanya, Pak, ini laptopnya berapa inci, berapa harddisknya, berapa RAM-nya? Saya nggak ngerti, tanya orang yang ngerti. Saya dengan Syafi'i sama, Syafi'i manusia, saya manusia, Syafi'i makan, saya makan. Betul, pas makannya iya. Yang lain-lain nggak sama. Imam Syafi'i kalau baca buku, ditutupnya yang sebelah sini. Dia baca yang ini. Kenapa? Karena kalau ini dia lihat, dia hafal juga. Imam Syafi'i kalau dia jalan dari rumah, telinganya dia tutup. Sampai masjid baru dia buka. Kenapa? Karena dia takut apa yang dia dengar dari rumah ke masjid, dia hafal. Kita begitu diucapkan, hilang. Ngaku sama Imam Syafi'i sama. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i, saya juga bisa. Ente waras apa enggak? Apa saja peran umat Islam agar kebangkitan Islam segera terwujud? Pertama, bersatu. Jamaah, alaikum bil jamaah. Makanya jamaah malam ini mudah-mudahan, makanya tadi apa kata protokol? Kebangkitan Islam akan bangkit karena bersatu ini insyaallah. Allahu Akbar. Bangkit insyaallah. Mendengar takbir itu mencret tentara Israel. Luar biasa. Heran mereka, ini orang makannya gudeg kok takbirnya kuat gitu. Kami makan keju takut. Setelah diperiksa, ada tentara Israel yang mati masuk di pasukan Palestina. Dia buka pakaiannya, pakai pampers. Rupanya mereka berani berperang karena dikasih duit banyak dan ketakutan, kencing-kencing mereka. Sedangkan pasukan umat Islam tak ada. Lillahi ta'ala, berjuang fisabilillah. Yang pertama, berjamaah dulu. Kalau mau bangkit, berjamaah. Yang kedua, berilmu. Karena orang berilmu yang tidak bisa dihasut, tidak bisa digoncang. Ilmu tentang kucing, bahwa yang saya bawa ini kucing. Semua orang Jogja mengatakan ini anjing, ini tidak berubah jadi anjing. Ini adalah kucing. Saya bawa. Cantik anjingnya ya, kucing. Kucing. Jangan robah pendapat saya, ini kucing. Gak berapa lama ketemu sama ibu, Ustadz Somad, anjingnya beli di mana? Kucing. Gak berapa lama ketemu sama Ustadz senior saya, Masya Allah, Habibi Ustadz Somad, ada kalb, ini anjing.
Anjing apa kucing ya? Ya. Orang berilmu goyang, tak dia goyang. Kalau orang berilmu tidak goyang. Seluruh dunia mengatakan ini anjing, ini tetap kucing. Walaupun senior saya, ini kucing. Ini anjing mau kucing. Kalau nggak percaya, tendang. Kucing. Pertama berjamaah, yang kedua berilmu, yang ketiga beramal. Amal. Ini ngaji. Kalau ada yang mengatakan, Masya Allah pengajian di masjid tadi malam ramai berhasil. Belum. Ini baru anak tangga pertama. Ini baru ngumpul jamaahnya. Yang kedua berilmu, habis itu beramal. Barulah kita akan sukses bangkit insya Allah. Amin. Apa saja yang ditakuti orang kafir terhadap umat Islam? Salat subuh berjamaah seperti salat Jumat. Kita lihat besok subuh. Kalau besok subuh solatnya macam solat Jumat, tanda Palestina tak lama lagi akan merdeka insyaallah. Anak-anak muda datang pengajian malam ini, padahal ini kota besar, banyak karaoke, banyak tempat biliar, banyak tempat mojok, banyak tempat jalan, bisa ngaji, anak muda ngaji. Ini ciri kebangkitan Islam insyaallah. Bangkit Islam. Allahu Akbar. Padahal tadi sore SMS sudah banyak ngajak, Mas, ayo kita jalan-jalan yuk malam ini. Tidak, aku mau pengajian. Ada Ustadz Somad datang dari Riau. Ayo ngaji, enggak. Pokoknya aku yang bayar, Mas. Oke lah. Yang hadir malam ini sudah lulus fit and proper test semua. Ayo aku yang bayar, Mas. Enggak. Pokoknya kalau aku sudah ngaji, aku ngaji, enggak ada bayar. Habis ngaji nanti kita bareng jalan. Bodoh sampai mawon. Ustaz, saya maaf ini masalah fikih. Saya sering mengeluarkan cairan ketika sholat. Saya tidak tahu cairan apa itu, banyak cairan. Ini perempuan yang mengalami sakit, maka dia mesti berobat. Apakah itu najis? Tidak, karena itu penyakit. Sebelum sholat dia basuh bersih, habis itu dia sholat. Kalau dia menetes, maka ma'fu anhu. Kalau pada laki-laki sulusul baul, bagi yang kencing menetes tak berhenti, maka dia setelah masuk waktu baru berwudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dia berwudu. Setelah bersih dia pakai sholat. Kalau menetes pada saat sholat, ma'fu anhu, termaafkan. Tapi tetap berobat. Kusuk, pijat, ortopedi. Ortopedi itu apa tuh? Tulang belakang. Apa hubungan tulang belakang? Saya telah selesai subuh. Setelah itu datang orang ngajak sholat lagi. Apakah boleh saya sholat lagi, Pak Ustaz? Ngajak-ngajak makan lah. Ngajak sholat. Kata orang sekarang, kalau ngajak-ngajak makan lah, apa pula ngajak sholat? Apakah ada tradisi zaman sahabat Nabi ngajak sholat? Ada. Hadisnya sahih. Nabi sholat di masjid. Selesai Nabi sholat di masjid, Nabi pulang. Sahabat tadi tak pulang, dia tetap di masjid. Lalu kemudian ketika dia sedang duduk, datang orang kampungnya terlambat sholat. Kata orang kampungnya, kami ingin sholat lagi, tapi ingin ngambil berkah kau jadi imam. Maka dia jadi imam, diulangnya sholat sekali lagi. Apa pelajaran dari sini? 3. Pertama, bahwa kita boleh sholat 2 kali. Sholat pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. 2, bahwa imam boleh sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Karena dia yang pertama tadi sholat wajib, yang kedua itu sholat dia terhitung sholat mencari fadilah sunat, sedangkan makmumnya sholat wajib. Itulah dalil dalam mazhab Syafi'i, boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Masuk kita ke masjid, ada nampak orang sholat, kita tepuk bahunya, kita pun sholat. Selepas sholat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya dek, tadi saya sholat tahiyatul masjid gitu. Gak apa-apa Pak, karena saya di belakang itu sholat wajib. Karena dalam hadis boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, mengajak orang berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana hukumnya? Oh ini udah tadi. Ini yang 3 ini sudah tadi. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Selama bekerja sebagai PNS ini dijadikan Allah segala amal kita ini bernilai ibadah.
ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaj'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Tanjung Pinang negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari laut dan daratan ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Tanjung Pinang ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan ke hadapan kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau dia masih jauh, maka dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Allahumma ja'alil a'malana ibadatan lana. Jadikan aktivitas kami masuk kantor, bekerja setiap hari itu bernilai ibadah, ikhlas karena Engkau ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik hidayahmu ke dalam hati kami, pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami dapat beramal dengan amal Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah wa taj'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami di Tanjung Pinang ini menjadi anak-anak berbakti dan para penghafal Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Qur'an sebagai pembimbing, penerang, pencahaya, pemberi hidayah bagi kami ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Qur'an sebagai penenang hati kami, wa dhihaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Qur'an sebagai penghalau gundah gulana susah hati kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Beri kami keselamatan dalam agama kami, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan segala amal kami ketika nanti kami dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami menghadapi orang kafir. Wansurna 'alal qaumiz zalimin, bantu kami menghadapi orang zalim. Wansurna 'alal qaumil munafiqin, tolong kami menghadapi orang-orang munafik ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya